Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzubna Arif dari Forum News Network. Kemarin di Universitas Paramadina ada sebuah diskusi yang cukup menarik. Ini berkaitan tentang kabinet dari Presiden Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming ini. Mungkin sementara kita sebut namanya Kabinet Gemoy. Kenapa? Karena Gemoy ini adalah julukan dari Pak Prabowo kemarin ketika kampanye, dan kedua kan DPR itu sudah mengubah format atau nomenklatur kabinet yang diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo, dan diperkirakan ini karena kabinetnya akomodasi, bahkan bukan hanya partai koalisi 02 tapi partai dari perubahan juga akan bergabung, maka kabinetnya akan gemuk atau kabinet gemoy. Nah, seperti apa sebenarnya dan kabinet itu nantinya harusnya, dan bagaimana para ekonom melihat ini, saya ajak Anda untuk ngobrol dengan salah satu yang kemarin berbicara di seminar itu, yakni ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, MPP, Master Public Policy. Assalamualaikum, Mas Wija. Waalaikumsalam Mas Hersu, selamat pagi. Yes, bagaimana gimana? Jadi teman-teman ekonom ini dan teman yang aktif dalam kebijakan publik sudah mulai memprediksi ya kabinetnya Pak Prabowo, dan orang yang paling khawatir itu adalah kemudian karena akomodasi politik itu membuat kemudian satu gemuk, dan kedua karena ya kabinet namanya kabinet politik, ya ini nantinya pertimbangannya bukan soal kemampuan tapi lebih pada representasi partai politik. Ya, jadi kabinet ini menjadi sesuatu yang krusial Mhm, sekarang dan idealnya Pak Prabowo atau timnya sudah mulai mengkomunikasikan. Karena mhm, sekarang ini di dunia bisnis, di kalangan investor global, investor lokal, ada 3 pertanyaan besar. mhm. Yang pertama, strategi Pak Prabowo terkait fiskal. Oke. Yang kedua adalah strategi langkah Pak Prabowo terkait proyek-proyek besar seperti IKN, Mhm, makan bergizi gratis, kereta cepat Bandung, Surabaya, dan seterusnya. mhm. Nah, yang terakhir yang paling krusial menurut saya adalah struktur dan kredibilitas kabinet. Pertanyaannya selalu, apakah ini nanti kabinet yang siap kerja atau kabinet yang siap pesta? Semua menunggu, ini nanti kabinet yang siap kerja, kabinet yang kredibel, kabinet yang slim, yang bisa berkoordinasi dengan baik, kabinet yang berorientasi kepada delivery pekerjaan begitu. Jadi kenapa krusial? Banyak orang menunggu. Kenapa krusial? Karena kabinet ini yang nanti akan mendelivery janji-janji politik Pak Prabowo. Oke, ini kalau slim rasanya sih kita banyak yang ragu-ragu ya, karena sinyalnya jelas dengan DPR memberikan kewenangan, tidak disebutkan berapa jumlahnya itu kabinet, itu kan artinya memungkinkan Pak Prabowo mengangkat ya sesuai dengan kebutuhan Pak Prabowo. Satu, kebutuhan utamanya sekarang ini pertama kali pembentukannya itu bukan soal kerjanya tapi lebih pada akomodasi politiknya gitu. Ya, tetapi saya rasa Pak Prabowo juga pasti sangat paham bahwa kredibilitas beliau di mata rakyat tergantung bagaimana beliau mendeliver janji-janji kampanyenya. Tidak ada gunanya menurut saya membuat partai-partai politik super happy, kemudian pada saat yang bersamaan mengorbankan kinerja kabinet mendatang. Kita harus pahami bersama bahwa situasi Indonesia ini sangat sangat sulit. Kita nggak punya cukup banyak waktu, kita nggak punya cukup banyak amunisi, karena kita betul-betul sekarang di titik nadir. Pak Prabowo itu menghadapi 4 krisis di bidang ekonomi di tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya. Jadi kalau ingin menambah jumlah kementerian misalnya, ini akan mengorbankan efektivitas pemerintahan. Karena membentuk institusi baru itu jangan diharapkan langsung bisa lari kencang. Pasti tahun pertama itu adjustment. Belajar dari otorita IKN, Mas Hersu. 11 bulan tidak digaji. Padahal ini otorita yang jumlahnya hanya 1, yang Pak Jokowi melototin terus-menerus. Dan kita di politik ini juga harus paham betul. Jangan diasumsikan 100% orang di pemerintahan itu support Pak Prabowo. Banyak juga agen-agen yang tidak mengharapkan Pak Prabowo untuk sukses. Bisa jadi ada yang ingin menghijack dan lain sebagainya. Jadi harus betul-betul ekstra hati-hati. Kalau ingin mengakomodasi partai, sebaiknya bukan di posisi menteri, tapi di posisi wakil menteri.
wakil menteri diperbanyak, saya rasa nggak masalah. Karena memang banyak kementerian yang butuh posisi wakil menteri lebih banyak lagi. Jadi Anda menyebut, satu kabinetnya slim ya. Kalau slim itu artinya sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang sekarang ya, 34 menteri ya, 30 menteri, 4 menko begitu. Dan kemudian, tadi Anda menjawab bisa diakomodasi di wakil menteri, tapi kan persoalannya ini tidak memuaskan bagi menteri-menteri itu. Dan tadi Anda bagi partai pelapor maksud saya. Tadi Anda menyebut 4 krisis itu. Apa saja krisis itu dan bagaimana harusnya, menyikapinya terutama dengan kabinetnya dulu? Yang pertama, krisis fiskal, jelas Mas. Eh, sudah di depan mata, tahun 2025, debt service ratio kita 43%. Artinya rasio penerimaan negara yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga itu 43%. Ini sudah di depan mata. Angkanya hampir pasti itu. Sudah bisa kita forecast dengan sangat confident. 43%. Artinya kita tidak mempunyai amunisi fiskal untuk melakukan berbagai hal. Semuanya harus efisien. Kalau kemudian dihambur-hamburkan dengan membentuk kementerian baru, nanti operating cost government meningkat, kemudian duplikasi program meningkat, ini tentu tidak merupakan jawaban. Jadi harus efisien. Yang kedua, krisis industri. Deindustrialisasi ini berjalan dengan sangat cepat. Bahkan Mas Hersu, saya intens ketemu dengan para pengusaha, termasuk nama-nama besar, termasuk para industrialis, yang mereka hampir give up. Karena merasa tidak diprotek oleh pemerintah, sehingga mereka berpikir, udah deh, saya menjadi broker, menjadi trader barang-barang Cina saja, keuntungannya pasti. Daripada saya memproduksi dan harus bersaing dengan produk Cina, saya sebagai pengusaha menjadi broker saja. Makanya kalau Mas Hersu lihat, pabrik garment tutup, pabrik tekstil tutup dan seterusnya. Itu barangkali merupakan bagian dari fenomena lapangan. Yang kedua, bagian dari strategi juga untuk migrasi menjadi trader itu. Yang ketiga adalah krisis lapangan kerja. Mengejutkan, 10 juta Gen Z menganggur. Artinya kita gagal memanfaatkan demographic bonus. Sekarang ini 60% pekerja di Indonesia itu adalah pekerja sektor informal. Itu artinya sebenarnya mereka orang yang menganggur, tapi berusaha dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Pengusaha memprediksi angkanya bukan 60% lagi sekarang, 70%. Dan interaksi saya dengan banyak pengusaha mengindikasikan mood para pengusaha itu bukan melakukan rekrutmen sekarang. Stagnan atau dalam proses atau moodnya melakukan pengurangan perampingan. Nah, yang terakhir, krisis rupiah, Mas Hersu. Jadi, kalau dikatakan rupiah melemah karena dolar menguat, karena faktor global, itu tidak benar. Satu data saja bisa mengcounter narasi itu. Setahun terakhir rupiah melemah terhadap 82% mata uang dunia. Artinya yang lemah kita. Karena kita lebih melemah terhadap 82 mata uang dunia yang lain. Itu pun kita sudah terbantu oleh harga komoditi yang sedang baik, kemudian pemerintah menerbitkan SBN dengan bunga tinggi yang sebagian mata uang asing masuk, BI menerbitkan SRBI di mana 180 triliun devisa masuk, SBN, SRBI ini temporer. Sehingga ketika komoditi mulai turun harganya, SBN, SRBI tidak bisa diandalkan, rupiah akan. Jadi 4 potensi krisis itu menurut saya harus betul-betul menjadi mindset tim Pak Prabowo ketika memberikan rekomendasi kepada Pak Prabowo. Oke. Kalau dari yang Anda sampaikan tadi ada potensi 4 krisis tadi itu di depan mata ya, itu sudah bukan potensi sebenarnya sudah terjadi ya di depan Sudah mulai mata, kelihatan. ya udah mulai kelihatan. Itu artinya sebenarnya tidak ada waktunya atau tidak ada kemewahan Pak Prabowo untuk melakukan akomodasi-akomodasi politik begitu ya sesungguhnya ya? Tidak ada waktu untuk bulan madu. Ingat Ya, Pak Jokowi jadi presiden itu ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada begitu banyak event yang sifatnya populer gitu ya. Karena memang Pak Jokowi mewarisi ekonomi yang sangat solid dari Pak SBY. Nah sekarang Pak
PS mewarisi ekonomi yang sangat sulit. Jadi bukan solid ya, sangat sulit dari Pak Jokowi. Nggak ada bulan madu, lanjutkan yang sudah ada, struktur yang ada, diperbaiki saja kinerjanya. Karena kabinet yang saat ini mempunyai kelemahan yang sangat krusial, Mas Hersu. Sulitnya berkoordinasi, karena dibagi berdasarkan sektor, ada silo. Kabinet yang sekarang, maksudnya kabinetnya Jokowi Ma'ruf ini? Kabinet Jokowi Ma'ruf dan kabinet-kabinet sebelumnya. Oke. Sehingga perlu terobosan menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah PS mendatang. Struktur kabinet menurut saya harus mengadopsi sistem matriks, di mana kolaborasi lintas kementerian itu menjadi sesuatu yang normal gitu ya. Jadi begini Mas Hersu, Nggak kabinet cukup dengan Menko saja, nggak cukup? Menko itu kalau strukturnya seperti sekarang justru memperkuat kompartemental. Oke. Ada Menko Ekonomi, Menko Investasi, Menko urusan sumber daya manusia, Menko urusan Kumham gitu ya. Ini justru membuat kompartemen. Kalau kita ingin mengadopsi sistem matriks seperti yang diusulkan oleh teman-teman di Paramadina, mestinya Menko itu tidak membawahi kementerian. Jadi kementerian itu merupakan pool of talent. Kemudian Menko sesuai penugasannya, dia bisa meminta tolong menteri siapapun, menteri manapun untuk menjadi bagian dari timnya. Tahun 2014, tahun 2019, saya staf khusus Pak JK di bidang ekonomi. Melihat betul di situ bahwa program-program penting, program-program strategis, itu umumnya program multi-sektor, multi-kementerian. Saya kasih contoh Mas Hersu. Stunting. Bertahun-tahun stunting nggak turun angkanya. Pak JK gemes. Kemudian di list kementerian mana saja yang punya program stunting, pengurangan stunting untuk dikolaborasikan. Ya. Amazing Mas Hersu. Ada 14 kementerian dengan program penurunan stunting. Oh ya? Dan itu Iya, berkaitan nanti berkaitan tidak dengan saling anggaran. berkoordinasi. Iya, ya, ego sektoral Ada berarti ya. duplikasi. Ya, Ada ya. pemborosan. Dan kalau kita memonitor kinerja, kinerjanya pasti bagus. Wong saya melakukan sesuatu, hasilnya seperti ini. Padahal yang melakukan itu tidak hanya saya sendiri, tapi beberapa kementerian yang lain juga melakukan yang sama. Ya. Jadi mengukur outcome itu hampir tidak mungkin. Kemudian Mas Hersu, dikoordinasikan, dibantu World Bank Observer menyusun kemudian rencana. Yang terjadi adalah ya seperti beberapa tahun kemudian angka stunting turun karena programnya makin efektif karena dikoordinasikan oleh Wapres. Biayanya berapa Mas Hersu untuk program yang lebih efektif itu? Biayanya negatif. Negatif? Justru ada banyak penghematan. Negatif maksud Anda apa ini negatif ini? Sebelumnya ketika 14 kementerian masih jalan sendiri-sendiri, mungkin asumsi ya biayanya 100. Setelah dikoordinasikan menjadi program yang lebih efektif, biayanya 80. Oke. Oh, negatifnya dari situ ya. Oke, ya. Ya. Nah, yang lain misalnya program 1 juta rumah rakyat, jaminan produk halal, itu juga program lintas kementerian, 11 instansi, 7 kementerian begitu. Yang Wapres harus turun tangan mengkoordinir. Nah, kalau begitu terus kasihan Wapresnya, sehingga idealnya menteri itu adalah pool of talent, kemudian tugas-tugas strategis itu diserahkan kepada Menko. Ya. Misalnya Menko urusan manusia. Ya, mereka mengkoordinir program makan siang gratis. Anggotanya bisa Menteri BUMN, Menteri Sosial, Menteri Oh, bukan Pertanian. berdasarkan kementerian ya, Menko itu nantinya ya? Jadi dalam usulan teman-teman Paramadina, Menko itu adalah orang dekat Presiden. Jadi Menko itu tidak dibagi berdasarkan sektor, tetapi berdasarkan urusan. Usulan teman-teman Paramadina begini, Mas Hersu. Negara itu prinsipnya mengurus 4 hal. Yang pertama mengurus manusia. Yang kedua, manusia itu tidak hidup di atas ruang vakum, tapi di atas kawasan. Maka ada Menko yang ngurusin kawasan dan infrastruktur. Kemudian manusia yang tinggal di atas kawasan itu pasti berinteraksi, umumnya interaksi ekonomi. Ada Menko urusan ekonomi, kita sebutnya Menko urusan ya, bukan Menko perekonomian ya. Menko urusan ekonomi. Kemudian ada Menko yang memastikan semua proses itu berjalan dengan sesuai hukum, Menteri
hukum, urusan hukum, Menko urusan hukum. Mhm. Jadi ada 4 Menko, bukan masing-masing punya pasukan, masing-masing menjadi kerajaan-kerajaan sendiri, tapi masing-masing adalah orang presiden yang dikasih tugas. Contoh, Mas Hersu, Pak PS nanti akan menghadapi tantangan ketika mengimplementasikan makan bergizi gratis. Mmm, Sudah, tugaskan saja kepada Menko urusan manusia, mhm, dia bisa mendeploy menteri-menteri di bawahnya, dan ini menjadi tim yang mewujudkan itu. mhm, Pak Prabowo ingin meningkatkan tax ratio. Kalau dengan sistem yang sekarang, tugaskan kepada Menteri Keuangan. Pasti nggak akan berhasil, Mas. mhm, Karena meningkatkan tax ratio itu ada masalah hukum, masalah industri, masalah impor, perdagangan, dan investasi, dan BUMN. mhm, Jadi Menko urusan ekonomi yang ditugaskan dengan menteri-menteri itu mhm. sebagai bagian dari tim. Ada begitu banyak hal yang memang harus diadres langsung ke sasaran. Ya, oke. Jadi ini ya, lebih lincah nanti justru seorang Menko itu tidak terlalu kaku, dia bisa masuk ke mana saja Iya, dengan programnya, begitu ya? dan kelebihannya adalah dengan sistematik seperti ini, maka yang terjadi adalah total football. Ya ya ya. Jadi pemerintah akan lebih responsif, bahkan antisipatif terhadap perkembangan. Kalau yang sekarang ini kan sering ada sesuatu berkembang sudah menjadi masalah, belum diadres. Mhm, Viral baru buru-buru. Karena rigidity tadi, kompartemental yang ada dalam ya, kabinet kita. oke. Nah, tapi saya membayangkan apa yang Anda dan teman-teman di para Madinah ini pikirkan itu kelihatannya itu lebih pas itu kalau di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional. Karena itu kan tadi faktor-faktor handicap persoalan jatah-jatahan kabinet dan jatahan parpol itu tidak ada di situ. Padahal kita tahu kan sekarang ini, misalnya parpol-parpol itu kan berebut yang sering udah menjadi rahasia, pos-pos kementerian yang basah. Dan kalau mereka kemudian mendapat pos kementerian basah, mereka tentu tidak mau dicampur tangani oleh menteri yang apalagi kalau Menko-nya beda partai politik. Itu kan saya kira problem di situ itu bagaimana kita mengatasinya itu? Jadi begini, saya melihat posisi tawar Pak Prabowo itu kuat sekali. Oke. Hampir seluruh partai ingin menjadi bagian dari koalisi. Mmm, Saya rasa Pak Prabowo bisa memanfaatkan posisi tawar yang tinggi itu untuk bergening. mhm, Sekali lagi, Mas Hersu, kita nggak punya pilihan sebenarnya. Kalau kita masih berpikir bekerja dengan cara masa lalu, kabinetnya bukan kabinet yang siap kerja, tapi kabinet yang siap pesta, mhm, partai-partai minta jatah mhm, untuk dinikmati, sudah pasti krisis itu akan meledak di tahun pertama, sebagian di tahun kedua Pak Prabowo. mhm, Presiden, wakil presiden, para menteri mhm, itu tidak akan dapat menikmati posisi, mhm, tidak akan mendapat apresiasi dari rakyat. Apa gunanya punya posisi? Tapi memang begini, aneh Mas Hersu di Indonesia ini. Kadang-kadang ada orang yang memang targetnya itu yang penting di CV saya itu pernah tertulis menteri gitulah. mhm, mhm, Tahun mhm, 2 tahun nggak apa-apa, tapi minimal pernah jadi menteri. mhm. Ada orang-orang seperti itu. Ya ya, Nah, walaupun menurut tinggal berapa saya bulan gitu aja jadi menteri, pokoknya yang penting menteri lah. iya, iya, karena dalam CV-nya ada Mhm, posisi menteri. mhm, Saya tahu beberapa orang punya target seperti itu, tidak banyak, tapi ada yang seperti itu. Nah, makanya saya rasa Pak Prabowo harus meyakinkan bahwa yang memilih beliau itu adalah rakyat. mhm, Partai-partai memang mendukung, tapi ada juga partai yang tidak kerja sebenarnya. mhm, ya, mhm, Dan kembali sangat krusial bagi Pak Prabowo ingin dikenang menjadi presiden yang melakukan pembaharuan. Saya rasa itu sesuatu yang paling prestisius, tidak ada yang lebih prestisius dari posisi seorang presiden yang diakui oleh rakyatnya, membawa pembaruan, membawa kebaikan, membawa kesejahteraan. Saya rasa Pak Prabowo ada karakter seperti itunya, noble karakter seperti itu ya, sangat 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 kelihatan ada. oke. Tadi itu kan Anda, membayangkan itu idealnya ya, tetapi sekali lagi saya mesti mengajak Anda untuk down to earth gitu, bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Nah mari kita ini kan Anda mengharapkan jadi semacam masukan. Coba, Anda bisa gambarkan kalau itu tidak terjadi dan bisnisnya bisnis as usual bahkan mungkin lebih parah. Karena tadi itu, karena dipastikan kan kabinetnya Pak Prabowo ini akan lebih gemuk dibandingkan dengan Pak Jokowi.
ini, terutama katakanlah komposisi yang mendukung di pemerintahan? Oke, minimal menurut saya yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ini usulan ya. Siapa sih saya gitu ya, tapi usulan sebagai bagian dari rakyat biasa adalah melanjutkan apa yang sudah ada. Karena institusi baru, apalagi kalau mau nambah 5 kementerian, sudah dipastikan 5 kementerian itu 6 bulan pertama, bahkan setahun pertama itu nggak efektif. Ya. Mhm. Harmonisasi pekerjaan antar ini, bagi-bagi ASN, kemudian masalah gaji dan lain sebagainya, itu berat banget. Ya. Kalau menurut saya, tahun pertama itu as is. Kalau terpaksa ingin mengakomodasi parpol, janjikan saja tahun ketiga. Hitam di atas putih nggak apa-apa. Jangan di tahun pertama, ini mengerikan sekali, Prof. Mas Hersu. Hmm. Tahun 2025 ini mengerikan sekali. Ya, Jadi oke. harus siap ngebut. Hmm. Janji ditunda lah. Tahun Oke, 2002, mengerikannya apa ini mengerikannya? 4 krisis tadi. Oke. Mhm. Itu kalau betul-betul tidak diadres dengan baik, yang pertama akan terjadi adalah krisis rupiah. Karena investor tidak confident. Sekarang sudah mulai kentara, Mas Hersu. Misalnya ketika SRBI digelontorkan gitu ya, banyak yang berpindah dari capital market, dari surat berutang negara dilepas gitu ya, dibelikan SRBI. Kenapa? Jangka pendek 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. SBN kan setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi sudah banyak yang pasang kuda-kuda menggeser aset ke yang liquid. Jadi dan kebanyakan asing, atau asing dan domestik sudah nggak ada bedanya sekarang. Domestik pun juga sudah sangat gampang memindah aset, mencari return yang terbaik, beda dengan zaman dulu. Jadi capital outflow itu tidak harus tidak hanya dari luar negeri, dari dalam negeri juga bisa terjadi ya? Oh iya, sekarang masyarakat kita, pengusaha-pengusaha kita, orang kaya kita juga sudah sangat canggih. Ya Mereka nggak ya? punya banyak Ya, bisnis di luar negeri, SPV dan lain ya. sebagainya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi tentang rupiah, Mas Hersu, saya tidak nakut-nakutin, tapi saya ingin mengundang para pihak yang punya otoritas untuk lebih hati-hati. Sekarang 90% utang pemerintah itu bukan, kalau dulu 50-50, 50 multilateral, bilateral, 50 surat utang. Sekarang 90% surat utang. Ya, 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 ya. Kalau dengan donor, dengan World Bank, dengan ADB, dengan negara donor, kita bisa bicara restrukturisasi. Kalau dengan retail, dengan investor, kita nggak bisa bicara. Mereka nggak yakin, Ya, ya. cabut saja gitu. Ini footloose Rupiah ya akan ini ya? iya. Ya. Oh, iya, ini situasi seperti itu serem banget ya. Artinya bisa tiba-tiba kita tersadar kita kemudian mengalami krisis dari sisi fiskal gitu. Iya, iya. Dan yang akan kena masalah terbesar tentunya pemerintah Prabowo. Mhm, Karena mhm. tanpa fiskal yang kuat, ya beliau tidak akan mendeliver janji-janji politiknya gitu. Dengan penghematan seperti apapun akan sulit untuk Ya, bisa keluar dari jebakan fiskal yang lemah itu. ya. Sebagai gambaran, gini aja Mas Hersu, sebagai gambaran. Tahun 2025, kita harus membayar pokok 800 triliun. Kita harus membayar bunga 550 triliun. Penerimaan negara kita 3.000 triliun. Debt service ratio kita 43-45%. Mhm. Nah, apa kita punya uang untuk membayar bunga? Apa kita punya uang untuk membayar pokok? Tidak. Itu dibayar dengan Utang baru. baru. Ya, ya, ya. Dan sebenarnya kalau ini dilakukan, maka tahun 2026 Mhm. debt service ratio kita bukan 43% lagi. Bisa jadi 47%. Tahun 2027 naik lagi. Jadi memang harus ada ketegasan hati untuk memulai tahun pertama itu dengan sesuatu yang benar gitu. Jadi DNA-nya itu sudah benar dari awal sehingga tidak perlu kemudian di tahun kedua, tahun ketiga dilakukan koreksi. Kembali ke masalah kabinet, salah satu DNA yang benar itu adalah jangan melakukan perubahan kabinet di awal. Mhm. As is aja, kalau tidak bisa melaksanakan hal ideal seperti yang tadi kita diskusikan di depan, as is aja, diisi orang-orang yang bagus, kemudian koordinasi antar Kemenko diperbaiki. Kalau memang partai-partai menuntut ada posisi menteri, ya terpaksanya ditunda
ada reshuffle atau penambahan kabinet di pertengahan periode. Saya rasa begitu. Ya, kalau Anda menyebut, orang-orang yang bagus itu kan sebenarnya itu kita tidak membuat dikotomi antara parpol atau non parpol ya saya kira. Tetapi harusnya parpol juga punya kesadaran penuh bahwa ketika dia mengirim orangnya untuk menjadi kabinet, dari Pak Prabowo itu betul-betul orang yang memang punya kapasitas dan bisa bekerja gitu ya. Ya, saya termasuk yang tidak setuju dengan dikotomi parpol dan profesional. Seolah-olah Ya, yang dari parpol itu nggak profesional. ya. Banyak yang dari parpol juga profesional. Jadi parpol dan non parpol. Di materi yang saya bagi ke saya Mhm, share ke Mas Hersu, itu ada jumlah komposisi parpol non parpol, mhm, kabinet reformasi. Itu rata-rata hampir sama, mhm, 50%. mhm, Pak SBY termasuk presiden yang paling suka mhm, merekrut menteri dari parpol. Jadi proporsinya paling tinggi. mhm, Yang paling tidak suka Ibu Mega. Dia lebih banyak merekrut yang non parpol. mhm. Jadi parpol non parpol bukan isu. Yang penting kredibilitas. Nah, masalahnya ini bukan pendapat saya, ini statistik ya. Dalam era reformasi ini ada 15 menteri yang jadi tersangka korupsi. Ah, ya, 11-nya dari parpol. oke. Jadi 11 dari 15 itu 75% kira-kira Mhm. menteri yang tersangka korupsi itu dari parpol. Dan dalam 3 kabinet terakhir sejak SBY jilid 2, seluruh menteri yang tersangkut korupsi itu parpol background-nya. Sampai yang sekarang ini ya, yang Sampai sekarang. yang Dan ini diagen masih bertambah ya. karena pengungkapan korupsi itu kan biasanya terlambat. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Mhm, Jadi barangkali ke depan ada kemungkinan tambahan menteri yang tersangkut kasus korupsi. mhm. Nah, jadi yang harus diantisipasi oleh Pak Prabowo menurut saya bahwa menteri dengan background parpol itu lebih rentan untuk terlibat kasus korupsi. Ya, Mmm, analisis ya, Mas. Yang pertama, karena politik itu mahal. Yang kedua, mungkin ada penugasan dari partai betul, untuk setoran-setoran fundraising. ya. Ya. Yang ketiga, saya rasa Mas sendiri juga setuju ini. Teman-teman kita yang masuk politik itu rata-rata lebih risk taker daripada Ya, teman-teman yang tidak masuk mhm, politik. Jadi 3 mhm, faktor, politik mhm, mahal, mungkin ada penugasan dari partai. Yang ketiga, orang-orang yang masuk politik itu relatif lebih risk taker gitu. mhm, mhm. Jadi ini saja yang harus menjadi concern masalah integriti dari aspek korupsi. Kalau kredibilitas, aduh teman-teman saya masuk partai juga banyak yang investment banker dulunya, banyak yang dirut perusahaan multinasional, dirut perbankan global, sama lah menurut saya. Oke, tapi dengan gambaran semacam itu, Anda, ini kan mulus tidaknya kabinet Pak Prabowo ini nanti sangat tergantung bagaimana dengan keputusan beliau untuk mengambil, apa ya, mengambil keputusan apakah akan tetap mempergemoy, kabinet, satu, yang kedua, kalau toh kemudian mempergemoy itu nanti pilihannya kok seperti apa gitu, apakah kemudian Pak Prabowo bisa dengan tegas menolak beberapa orang kemudian yang diajukan oleh partai politik ketika kemudian tidak sesuai dengan kriterianya, saya kira itu yang begitu-begitu yang harus berani dilakukan oleh Pak Prabowo. Betul. Dan memang statistik juga menunjukkan tidak ada korelasi kuat antara besar tidaknya koalisi dengan Mhm. banyaknya menteri dari parpol. Itu dalam Surprisingly itu hal kinerja ya, informasinya. dalam hal kinerja bukan dalam soal stabilitas politiknya ya? Jadi gini, jadi ketika koalisi besar, Mhm. terus jumlah menteri dari parpol proporsinya lebih besar, itu tidak terlalu kuat korelasinya. Oke, mhm. Jadi seringkali koalisi besar pun ya bisa menerima komposisi menteri yang non parpol gitu. Dan saya rasa eh, Pak Prabowo itu tidak perlu koalisi yang 85%, 90% gitu. Koalisi itu asal di atas 51% sebenarnya kan cukup secara teori. Dalam praktek 60% juga sudah memadai. Jadi ketika ada tuntutan-tuntutan yang berlebih, saya rasa rakyat akan mendukung ketika Pak Prabowo, civil society juga memutuskan untuk membangun kabinet yang efektif. Kembali tagline-nya, siap kerja bukan siap pesta. Oke. Gitu, Mas. Oke, tapi gini, semua itu kan saya kira kembali lagi kepada Pak Prabowo. Dan kemudian bagaimana Anda mengamati karakter Pak Prabowo? Karena sejak, bahkan sebelum terpilih Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa, dia ingin ada kabinet
persatuan begitu dan melibatkan semua, stakeholder yang ada di dalam negeri ini. Dan itu kan diartikan bahwa Pak Prabowo itu betul-betul atas nama harmoni begitu, dia ingin merangkul semua, padahal seperti syarat-syarat yang Anda sampaikan tadi itu tidak, memberikan kemewahan untuk melakukan itu. Jadi merangkul semua itu kan tidak bisa diartikan dengan jumlah menteri. Mhm, Kecuali kalau Pak PS sudah menyebutkan nanti menterinya 40, nah itu kita pegang. Tapi kalau akan merangkul semua, semua akan terlibat, akan berkontribusi gitu, kan tidak harus letter luck gitu ya, tidak mhm, harus impact-nya apa artinya posisi menteri. Bisa jadi menteri, wakil menteri, bisa jadi posisi badan, bisa jadi BUMN, posisi One Team Press yang akan diangkat lebih tinggi menjadi DPA. Saya rasa One Team Press akan diangkat menjadi DPA itu juga upaya, ini dugaan ya, ya. upaya Pak Prabowo untuk menyiapkan tempat yang prestisius tetapi tidak terlalu membebani kabinet Oh, bukan gitu. untuk Pak Jadi Jokowi ya? akomodasinya Bukan bisa macam-macam. bukan mencarikan tempat untuk Pak Jokowi setelah plan. Termasuk itu salah satunya. Oke, jadi saya kira nanti sebenarnya, tanpa kita, seperti seorang, paranormal yang bisa meramalkan sesuatu, dengan nanti dibentuk kabinet pun nanti kita sudah bisa memprediksi apakah pemerintah ini berhasil atau tidak ya, Mas Wijaya? Iya, iya. Saya rasa karena gini, kalau kita ingin lihat restoran itu bagus atau enggak, laku atau enggak, kan yang pertama menu. Ya? Mhm. Menunya, program kerjanya seperti apa, kebijakannya kan sebenarnya kan sudah mulai itu dikeluarkan Ya, pelan-pelan. ya, ya. Saya mengusulkan timnya Pak PS sudah mulai mengeluarkan itu perlahan-lahan, Mmm, supaya investor yang bertanya-tanya mulai lebih subtle. mhm, Dan saya mengusulkan kalau ekonomi yang bicara 2 orang saja, Pak mhm, Burhanuddin mhm. sama Pak Sudrajat Djiwandono, udah itu aja dari Jangan itu Pak sangat Hasim ya? kredibel. Jangan Pak Hasim ya? Bagaimana? Jangan Pak Hasim. Ya pokoknya dua itu nama yang sangat kredibel di kalangan investor dan pengusaha. Ya. Nah, itu menu. Kemudian yang kedua kan kokinya. Mhm, mhm, Kalau menunya hebat, kokinya jelek, ya makanannya berantakan juga. Koki ini adalah para menteri gitu. mhm. Bahkan seringkali di Indonesia itu kokinya lebih penting daripada menunya, Pak. Ya, ya, Ya. ya, ya, ya. Oke. Jadi sangat penting. Tadi saya sampaikan di depan ada 3 pertanyaan besar, kebijakan fiskal, yang kedua proyek-proyek besar, nasibnya akan seperti apa. Kalau langkahnya rasional, realistis, investor, pengusaha akan suka. Yang ketiga, yang ini makin banyak dibahas. Kenapa kemarin para Madinah mengangkat isu itu? Karena makin banyak diskusi dengan diplomat, duta besar, dengan pengusaha, dengan investor global, itu tentang kabinet. Ya, Makanya kita mulai angkat. ya. Semoga ini menjadi perhatian bagi Pak Prabowo dan ideal sekali ketika Pak Prabowo dan timnya mulai mengkomunikasikan ini. Mhm, mhm. Jadi confident itu mulai terbangun sejak awal. Eh, Ketika confident terbangun sejak awal, dilantik Oktober 2024 langsung gaspol itu lebih memungkinkan. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hersu. Makasih para pemirsa.